Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ira Comel Bincang-Bincang Santai. Di sini ada salah satu buku yang berjudul Program Yuk Nabung Saham Hasil Karya Zakaria Harahap SEIMHI dan Ajabar SIPMM. Nah, kali ini saya bincang-bincang santainya ditemani oleh salah satu sahabat saya yang bernama Dea Afrinita. Iya, Dea Afrinita. Belum kenalan ya sama saya. Oke, perkenalkan nama saya Miranda Sagita yang akan memandu acara kita pada hari ini. Oke, kita akan membahas salah satu subbab yang ada di buku Yuk Nabung Saham. Salah satu bab ini adalah bab 9 mengenai manajemen resiko dalam investasi di pasar modal. Menarik bukan untuk kita bahas, ya kan? Oke, kita bahas bareng si Dea ya. Oke, kita kan tahu, sering kita dengar ya bahwa saham itu identik dengan kata resiko, teman-teman. Juga ada yang pernah bilang tuh, jangan main saham nanti bangkrut. Nah, itu kan kita tidak bisa mematahkan statement tersebut karena statement tersebut betul ya. Iya, betul. Nah, kenapa? Sebenarnya bukan di saham aja yang memiliki sebuah resiko ya. Jadi setiap keputusan yang diambil dan setiap hal lainnya juga memiliki resiko, teman-teman. Jadi bukan hanya saham. Jadi kata-kata saham memiliki resiko ya itu benar, dan tapi bukan saham aja yang memiliki resiko. Setiap hal itu memiliki resiko. Keputusan yang kita ambil juga memiliki sebuah resiko, baik untuk yang benar ataupun yang buruk, itu sih memiliki semua resikonya masing-masing ya, teman-teman. Nah, menurut Dea ya, resiko itu apa sih ya? Jadi resiko itu atau bahaya atau akibat dari suatu keputusan yang kita ambil. Suatu bahaya atau akibat. Benar. Oke, nah betul tuh teman-teman. Jadi resiko itu adalah salah satu akibat ya, akibat dari keputusan yang kita ambil, teman-teman. Nah, untuk mengatasi resiko pastinya kan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Apa sih yang perlu dilakukan untuk mengatasi, meminimalisir resiko lah sih ya? Menurut kamu tuh apa sih? Untuk meminimalisir resiko itu bisa kita dengan merencanakan sesuatu dengan baik dulu terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu. Oke, berarti kayak kita manajemen resiko ya. Jadi resiko itu harus perlu dimanajemen ya. Biar apa nih? Oke, jadi agar kenapa nih kita harus melakukan manajemen resiko ya? Nah, jadi supaya kita bisa mengendalikan, bisa minimalisir risiko tersebut terjadi pada suatu rencana kita. Oke, jadi resiko itu tuh katanya tuh akan selalu berbanding lurus dengan hasil ya? Ya, benar. Jadi semakin besar resiko, semakin besar pula keuntungan yang kita bisa dapat. Oke, jadi resiko adalah suatu hal yang selalu berbanding lurus dengan hasil, dan jadi hal ini membuat semakin besar resiko, maka keuntungan kita juga akan semakin besar. Nah, jadi ini sangat berlaku sekali di permainan saham ya. Teman-teman yang mau main saham nih. Oke, sebenarnya saham itu apa sih? Kan mungkin teman-teman kita yang di channel itu kan belum tahu, kan penonton-penonton kita ini saham tuh apa sih, kan udah mulai penasaran. Jadi apa sih penasaran deh, apa sih saham itu? Jadi saham itu sejenis paper asset, yaitu saham suatu surat berharga yang nilainya sama dengan uang, emas atau deposito. Oke, jadi saham itu adalah paper asset ya. Dia itu berupa surat berharga atau emas yang memiliki nilai sama dengan uang sebanding dengan uang. Oke, spill dikit deh tentang Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu kan merupakan pengusaha yang cukup sukses ya di Indonesia. Nah, menurut dia tahu nggak sih siapa sih Sandiaga Uno yang dia kenal?
Jadi Sandiaga Uno itu seorang investor yang terkenal di Indonesia yang mempunyai kekayaan yang berjumlah sekitar 5 triliun, kurang lebih 5 triliun rupiah. Wah, Karena keren ya. saham. Dan katanya dulu dia pernah jadi pengangguran ya? Iya, benar. Kenapa tuh? Jadi ya Sandiaga Uno itu pernah jadi pengangguran karena krisis moneter. Oh, jadi di masa-masa krisis moneter, ternyata Sandiaga Uno ini pernah jadi pengangguran. Nah, itu resikonya teman-teman. Untuk sukses juga pasti memiliki resiko. Tapi benar nih kata-kata yang sebelumnya nih. Resiko yang besar maka akan menghasilkan keuntungan yang besar pula, teman-teman. Jadi ya harus berani. Kunci untuk melawan resiko ya berani ya. Oke, kita lanjut lagi. Selain manajemen resiko tuh salah satu yang perlu dilakukan tuh apa ya? Jadi untuk manajemen risiko itu ada dengan cara manajemen money. Salah satu manajemen resiko itu adalah manajemen money. Apa itu ya manajemen money itu? Kalau dalam trending saham itu suatu kemampuan untuk mengatur modal pada saat melakukan pembelian pada suatu saham. Pengaturan modal saat melakukan apa? Pembelian saham. Oke, jadi manajemen money ini merupakan salah satu bagian dalam memanage resiko. Ya, benar. Oke, tujuan dari manajemen money ini apa sih? Selain sebagai salah satu manage resiko tuh? Tujuan dari manajemen money itu adalah untuk investasi saham untuk membatasi kerugian yang didapat setelah pembelian saham tersebut. Oke, wow. Jadi memang sangat diperlukan ya dalam manajemen resiko ya, manajemen money ini. Jadi manajemen resiko, terus ada manajemen money. Di dalam manajemen resiko itu ada manajemen money. Ya seperti yang kita tahu ya, manajemen money otomatis mengatur uang, tentang keuangan lah ya, tentang keuangan di dalam pembelian saham tersebut. Lagi selain manajemen money, apakah ada hal lain yang perlu dilakukan untuk manajemen resiko? Jadi selain manajemen money itu terdapat manajemen portofolio. Manajemen portofolio. Oke. Apa tuh manajemen portofolio? Jadi manajemen portofolio itu kombinasi antara ilmu pengetahuan, analisis, dan seni untuk mampu membaca peluang investasi, memprediksi perilaku konsumen. Oke, jadi merupakan sekumpulan investasi dalam bentuk sekuritas. Sekuritas tuh aset ya? Ya. Aset, oke. Jadi manajemen portofolio itu suatu ilmu pengetahuan atau seni untuk membaca kondisi pasar, memprediksi perilaku konsumen juga. Jadi secara tidak langsung ini bisa membaca peluang pasar ya? Benar. Kalau yang bisa baca peluang pasar itu dengan manajemen portofolio. Oke, dia lebih ke pemberkasan seni lah ya, ilmu pengetahuan ya. Oke, teman-teman. Jadi manajemen portofolio ini bisa menemukan peluang pasar. Jadi memang sangat diperlukan dalam manajemen resiko. Oke, kita lanjut lagi nih. Berarti kan berbicara mengenai manajemen portofolio, pasti di sebuah perusahaan tuh pasti ada ya manajemen portofolio. Pasti banyak sekali aktivitas yang dilakukan di dalamnya ya. Benar. Jadi kegiatan tersebut diupayakan sebagai bentuk pengoptimalan di dalam perusahaan, tepatnya di keuangannya ya. Jadi keuangannya itu dioptimalkan menggunakan manajemen portofolio tadi. Berarti di perusahaan itu
ada beberapa aktivitas manajemen portofolio ya. Ya benar. Jadi di manajemen portofolio ini ada dua. Yang pertama itu ada EVA, yaitu Economy Value Index, dan yang kedua itu CFA, Character Financial Analysis. Oke. Apa tadi tuh EVA? Aduh, susah banget bahasa Inggris guys. Aduh, EVA apa tadi? Economy Value Index. Oke, EVA ini apa sih ya? Jadi EVA ini adalah suatu konsep dan nilai keuangan perusahaan bersih yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan usaha yang dihasilkan oleh perusahaan. Oh, berarti sebuah indikator keberhasilan dari perusahaan dilihat dari nilai keuangannya. Oh, gitu teman-teman. EVA tadi. Saya aja lupa itu apa kepanjangannya tadi? Economy Value Index. Economy Value Index. Nah, tuh berarti ada upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam melakukan EFA ini ya. Apa aja tuh, weh? Keren nih, apa aja tuh? Jadi upaya yang bisa dilakukan untuk menaikkan nilai EVA ini, yang pertama itu meningkatkan keuntungan atau profit. Yang kedua itu mengurangi pemakaian modal perusahaan. Dan yang ketiga melakukan investasi dengan pengembalian tingkat investasi. Oke. Dan tadi ada satu lagi ya, tadi ada dua ya. Tadi EFA, yang kedua tadi CFA. CFA, iya, lupa saya. CFA, apa sih itu CFA? Jadi CFA itu atau Criteria Financial Analysis, yaitu suatu gelar aktivitas pengelolaan keuangan yang baik dalam perusahaan. Oh, berarti di dalam sebuah untuk mendapatkan gelar CPA itu yang perlu dilakukan untuk apa? Jadi yang perlu dilakukan untuk menjalani CPA ini, yang pertama kegiatan investasi yang langsung berhubungan dengan kegiatan investment banking perusahaan. Oke, begitu ya. Dasar keputusan manajemen portofolio ini berarti terbagi menjadi atas beberapa kegiatan ya. Oh, apa tuh? Jadi yang pertama itu ada kegiatan return atau pengembalian, yaitu kegiatan return ini diupayakan untuk memotivasi investor dalam melakukan investasi yang memberikan imbalan dalam menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Terus yang kedua itu adalah kegiatan pemahaman risiko. Jadi manajemen portofolio itu memberikan gambaran mengenai risiko dalam pelaksanaannya. Oke, jadi itu teman-teman penjelasannya. Oke, selain dari kedua cara manajemen risiko tadi, yang pertama itu tadi ada manajemen money, yang kedua itu ada manajemen portofolio dan bagian-bagiannya. Apakah ada cara lain untuk mengatasi risiko ini? Jadi yang tepatnya tuh di risiko investasi ya. Apakah ada cara lain? Jadi untuk mengurangi risiko dalam investasi itu bisa melakukan analisa tingkat korelasi antara instrumen investasi dalam suatu portofolio, korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Jadi tadi ada korelasi positif ya kalau nggak salah. Sudah korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Apa sih yang membedakan ketiga korelasi ini? Jadi korelasi positif merupakan suatu usulan investasi yang dirasakan memberikan risiko yang lebih besar, harus memberikan keuntungan yang lebih besar juga. Oke, keuntungan ya. Terus korelasi negatifnya itu apa tuh? Jadi korelasi negatif itu suatu usulan investasi yang dirasa memberi risiko besar tetapi memberikan keuntungan yang kecil. Oh, berarti berbalik. Kebalikannya ya. Jadi korelasi negatif tadi
Jadi tuh dia itu memiliki resiko besar, tapi tidak ada itu keuntungannya lebih besar. sedikit Oh, lebih sedikit. kalau negatif. Oh, keuntungannya lebih kecil teman-teman. Yang positif tadi lebih besar ya. Iya. Oke, yang tadi ada juga Tidak ada korelasi. tidak ada korelasi. Apa tuh? Jadi suatu usulan ya investasi tidak ada hubungan antara investasi yang memberikan risiko dan memberikan keuntungan. Jadi tidak ada hubungan antara risiko dan keuntungan tersebut. Oh, tidak ada resiko antara apa? Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan antara resiko dan keuntungannya. tidak ada hubungan antara resiko dan keuntungannya. Oh, begitu. Itu bedanya. Jadi cara lain apa? Mengurangi resiko itu ada 3 tadi, teman-teman. Ada korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Oke, mungkin itu saja teman-teman bincang-bincang santai kita kali ini mengenai salah satu materi yang ada di buku Yuk Nabung Saham. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa manajemen resiko itu sangat diperlukan untuk mengatasi sebuah resiko, apalagi di dalam sebuah perusahaan yang menaungi permainan saham ya, investasi lah ya, sangat diperlukan sekali memanajemen resiko. Dan tadi ada beberapa manajemen resiko yang dilakukan. Yang pertama itu manajemen money dan manajemen portofolio, dan penjelasan sebelumnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang sangat benar-benar dibutuhkan hal ini. Kita perlu memahami apa itu resiko dan bagaimana manajemen resiko tersebut agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menemani kita membahas bab 9 mengenai manajemen resiko dalam investasi di pasar modal. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Bye. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah. Nah. Banyak iklan nih. Kombinasi itu ilmu pengetahuan. Dan Jangan ketawa. jadi mana tadi?